Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik. Kita kembali ke pembelajaran kita. Kali ini kita akan bicara tentang konsep yang namanya stream. Sebelum kita masuk ke intinya terkait dengan stream, kita harus paham dulu tentang konsep yang namanya input-output object. Input-output object adalah benda-benda dari mana kita bisa membaca data atau kemana kita bisa menulis data. Contohnya di sini adalah keyboard. Keyboard itu dari mana kita bisa membaca data. Jadi masukan user itu kan lewat keyboard ya. Itu kan kita baca ya. Program kita membaca input dari keyboard. Kemudian contoh keluaran, contoh benda kemana kita menulis data. Contohnya misalnya printer ya, atau misalnya yang kita sudah pakai display ya, output standar yaitu layar kita, itu termasuk I/O object. Kemudian ada network ya, jaringan termasuk disk ya, dalam bentuk berkas-berkas, misalnya file-file atau berkas txt atau berkas .c atau berkas .exe misalnya, itu juga termasuk I/O object. Berikutnya adalah stream. Apa itu stream? Stream adalah sebuah abstraksi yang menutupi atau menjadi perantara antara kita atau program kita dengan I/O object yang sebenarnya. Jadi misalnya program Anda ingin membaca dari keyboard. Anda tidak langsung baca dari keyboardnya, tapi Anda membaca melalui stream yang di belakangnya ada keyboard. Atau ketika Anda menulis ke layar, misalnya pakai printf, itu sebenarnya Anda tidak langsung menulis ke layar. Tapi Anda menulis melalui stream yang di belakang stream itu ada layar, ada standar output. Ya, jadi konsepnya seperti itu, di mana stream adalah perantara antara program Anda dengan I/O object. Jadi, setiap interaksi yang ingin Anda lakukan terhadap I/O object itu selalu dilakukan melalui stream. Nah, di sini ada ilustrasi sederhana. Kita punya 3 buah I/O object, yaitu keyboard, kemudian ada layar, ya, standar output, kemudian ada berkas dalam bentuk teks, ya, txt file, ya, txt file. Nah, di sini program Anda itu tidak langsung bersentuhan atau mengakses ketiga I/O object tersebut. Ya, ini misalnya program kita mau pakai ketiga I/O object ini. Jadi, untuk menggunakan ketiga I/O object ini, itu tidak secara langsung, melainkan melalui stream yang di belakangnya terdapat I/O object. Jadi untuk I/O object keyboard, dia punya stream sendiri. Ya, untuk ke layar itu juga punya stream sendiri. Nah, untuk teks juga begitu, berkas ini berkas biasa, juga punya stream sendiri. Di sini tanda panahnya itu berbeda-beda ya, berbeda-beda. Yang satu untuk keyboard itu tanda panahnya ke arah program, karena program membaca data dari keyboard atau dari stream yang di belakangnya ada keyboard. Nah, kalau layar tentu untuk keluaran. Jadi dari program ya menulis ke layar melalui stream. Oke. Nah, untuk yang ketiga ini panahnya bolak-balik karena dia bisa dibaca, bisa di-read, dan bisa ditulis, bisa di-write ya. Jadi panahnya bolak-balik. Jadi untuk ketiga I/O object itu streamnya berbeda. Nah, kalau misalnya kita mau bikin atau kita mau connect ke I/O object yang lain, ya dia akan punya stream lagi. Jadi ada 4 streamnya. Oke. Jadi itu yang perlu Anda ketahui untuk saat ini. Nanti ada konsep yang namanya file descriptor. Nah, ini tipe-tipe dari stream ada 2. Yang pertama text stream, yang kedua binary stream ya. Dari namanya udah agak kebaca ya, ini ngapain ini. Nah, kalau text stream itu objek yang ada di belakang stream itu bekerja di atas karakter base sequence. Jadi yang diinteraksikan datanya itu berupa karakter ya. Sementara kalau binary, data yang ditransmisikan, yang diinteraksikan itu bentuknya ya bit ya, 1010 itu ya. Jadi itu perbedaan antara kedua tipe stream ini. Contoh untuk tipe stream yang text stream, misalnya keyboard, ya, layar itu juga termasuk.
Nah, kalau untuk binary contohnya network ya, itu bentuknya binary. Atau misalnya ketika Anda berinteraksi dengan berkas ya yang bentuknya itu binary files, misalnya .exe atau .lib atau ya semacamnya ya. Itu binary ya. Jadi ketika Anda berinteraksi dengan yang datanya itu binary, Anda menggunakan binary stream. Kalau Anda berinteraksi dengan yang karakter sequence, ya Anda menggunakan text stream. Konsep terakhir yang akan kita diskusikan adalah file descriptor. Ingat bahwa tadi setiap interaksi yang ingin Anda lakukan terhadap I/O object itu dilakukan melalui stream. Ya. Jadi stream lah yang menjadi perantara antara program Anda dengan I/O object yang sedang Anda interaksikan. Ya. Nah, operasi-operasi yang bisa dilakukan terhadap I/O object ada macam-macam. Di sini ada Anda buka ya, Anda buka I/O object-nya, kemudian Anda baca isinya, Anda tulis ke dalamnya, tulis isi ya, kemudian Anda bisa close. Jadi ada 4 operasi dasar. Nanti ada operasi yang lain. Nah, ketika Anda ingin berinteraksi dengan I/O object, kan Anda melalui yang namanya stream. Ketika Anda atau program Anda ya, ketika program Anda connect atau membuka stream itu untuk berinteraksi dengan objek yang ada di belakangnya, itu sebuah ya, koneksi ya, ada koneksi yang terbentuk. Nah, koneksi ini diberi nama atau disebut dengan deskriptor, atau ada yang menyebut dengan file deskriptor. Nah, file deskriptor ini sebenarnya tersimpan di dalam sistem operasi ya. Nah, cuman untuk setiap file deskriptor itu ada labelnya, diberi label. Nah, label itu bentuknya adalah integer. Label untuk file deskriptor itu bentuknya integer, tapi hanya positif integer, mulai dari 0. Ya. Jadi 0, 1, 2, dan seterusnya. Jumlah dari maksimum atau jumlah maksimum dari file deskriptor yang bisa diciptakan itu sangat terbatas, tapi tergantung sama environment dari sistem Anda. Ketika Anda buka sebuah berkas misalnya, itu kan dia akan menciptakan sebuah file deskriptor karena Anda buka string. Nah, koneksi Anda itu udah dihitung 1. Ketika Anda buka berkas yang lain 2, Anda buka berkas yang lain 3, buka berkas yang lain 4, dan seterusnya. Jadi koneksi ini akan tetap tersimpan di operating system. Anda cuma tahu labelnya. Jadi kalau Anda mau connect, Anda pakai labelnya. Saya mau connect dengan I/O dengan file deskriptor berlabel 2 misalnya. Atau saya mau connect dengan, atau saya mau menulis ke I/O object dengan file deskriptor berlabel 7 misalnya. Nah, jadi Anda hanya gunakan labelnya. File deskriptornya itu tersimpan di dalam operating system. Kira-kira idenya seperti itu. Nah, ini ada beberapa default file deskriptor yang sudah kita pakai ya, Yang pertama adalah standard input. Jadi keyboard, standard input yang kita pakai keyboard itu sebenarnya sudah di-create ya ketika Anda menjalankan aplikasi Anda, menjalankan program Anda. Standard input itu ternyata nomor file deskriptornya atau labelnya itu adalah 0 ya. Untuk standar output itu file deskriptornya dilabeli 1, dan untuk standar error itu labelnya 2. Nah, kalau Anda print atau Anda jalankan program ini ya, ini potongan yang kecil sekali, yang singkat sekali, di sana akan muncul 0, 1, dan 2. Jadi ketika kita print ini, itu menunjukkan nomor-nomor atau label-label dari default stream yang ada pada program Anda ketika program Anda pertama kali dijalankan. Nah, setelah ini kita akan membicarakan tentang operasi terhadap file, terhadap berkas. Jadi kita akan melakukan opening, kemudian kita akan reading, kita akan writing, kemudian closing. Itu aja. Semoga Anda bisa dapat idenya. Terima kasih.